Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Langsung saja kita membahas tentang pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, resiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Hal tersebut berhubungan langsung dengan penjualan yang meningkat serta dana yang diperlukan untuk biaya aktiva lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain adalah: yang pertama, memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Yang kedua, memaksimalkan dana dari pemilik saham Arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. Yang ketiga, mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. Yang terakhir yaitu mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Lalu kita akan membahas tentang konsep modal kerja. Konsep modal kerja ada 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Kita akan membahas pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitatif ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal dengan modal kerja bruto. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja akan sangat berkaitan dengan utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus bersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditasnya. Modal kerja kualitatif pun sering disebut dengan modal kerja neto. Yang terakhir yaitu konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagian biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang biasa disebut dengan current income. Nah,
Sebagian biaya lain juga digunakan pada periode akuntansi ini, namun tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan ataupun untuk periode akuntansi selanjutnya, yang umumnya dikenal dengan future income. Itu adalah konsep-konsep model kerja. Selanjutnya yaitu penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh suatu bisnis perlu diperhitungkan dengan baik oleh pihak profesional seperti CFO, Chief Finance Officer, atau manajer keuangan agar modalnya tidak kekurangan maupun berlebih. Modal bisa mengalami perubahan karena ada perubahan penjualan. Misalnya, kalau mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja menjadi besar, tetapi jumlah modalnya tergantung tiap aset lancarnya. Biasanya, jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat bergantung pada dua hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan, serta perputaran modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modalnya melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Lalu kita akan membahas tentang fungsi modal kerja. Stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi akan mendukung kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi, dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah yang pertama, keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang kedua, memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Yang ketiga, fungsi modal kerja melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti hutang dan pinjaman bank. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Yang kelima, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Yang keenam, modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Yang ketujuh, perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Yang kedelapan, mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Lalu yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal, seperti piutang dan persediaan barang. Selanjutnya yaitu slide tentang untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu metode saldo rata-rata. Metode ini dihitung dengan membagi penjualan bersih yang diperoleh bisnis dengan perputaran modal kerja. Dengan rumus, modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi perputaran modal kerja. Yang kedua dengan metode unsur biaya. Untuk mendapatkan berapa jumlah modal kerja yang dibutuhkan, juga bisa menggunakan semua unsur biaya yang dibutuhkan dalam satu periode akuntansi.
Jadi kesimpulannya, manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan kewajiban lancar seperti pengelolaan arus kas, persediaan, serta utang dan piutang. Untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan metode saldo rata-rata dan unsur biaya dan metode unsur biaya. Sebuah bisnis perlu melakukan manajemen modal kerja untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkat penjualan, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu dan memiliki proteksi dari krisis modal kerja. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen modal kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.